Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab diskusi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama yaitu, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, a Literature Review. Artikel yang ditelaah yaitu berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, a Literature Review. Berikut adalah contoh artikelnya. Hal yang dibahas di dalam artikel yaitu yang pertama, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, sangat dibutuhkan pelaksanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan pendidikan multikultural, yaitu pendidikan menghargai semua keragaman yang ada, seperti keragaman etnis, suku, budaya, agama, ras, gender, dan kondisi fisik maupun psikis individu, termasuk keberadaan penyandang disabilitas. Manusia harus diajarkan untuk menghargai perbedaan semenjak dini, sehingga ketika mereka dewasa, mereka akan terhindar dari perilaku diskriminasi dan radikalisme. Yang kedua yaitu, guru sebagai pendidik, terutama di lingkungan pendidikan dasar, memiliki keharusan untuk melakukan pembelajaran di sekolah yang mengadopsi pendekatan pendidikan multikultural. Guru pendidikan dasar memiliki tanggung jawab tersendiri untuk mendidik peserta didik agar paham tentang perbedaan dan bagaimana cara menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu, pendekatan pendidikan multikultural sendiri merupakan pendekatan pendidikan di mana dalam proses belajar mengajar harus mengedepankan saling menghargai perbedaan, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Pendekatan pendidikan multikultural berkaitan dengan keragaman etnis, suku, budaya, agama, ras, gender, dan kondisi fisik maupun psikis individu. Yang keempat yaitu, dalam melaksanakan pendekatan pendidikan multikultural juga harus dibarengi dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia. Untuk menumbuhkan karakter-karakter tersebut, lembaga pendidikan diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan yang merupakan identitas nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu, pendidikan multikultural sebagai bidang kajian juga perlu terus-menerus dijadikan concern utama dalam pendidikan di Indonesia. Alasan dijadikannya pendekatan pendidikan multikultural sebagai concern utama di Indonesia yaitu, Indonesia terdiri dari berbagai ragam etnis, budaya, suku, dan juga banyak keragaman lainnya. Keragaman ini dapat memicu gap atau miskomunikasi antar masyarakat. Komunikasi dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah cara berinteraksi satu sama lain. Apabila terjadi gap knowledge di lingkungan masyarakat seperti ini, maka kemudian dapat menyebabkan konflik sosial. Ketika pendekatan pendidikan multikultural sudah dijadikan concern utama, maka akan ditemukan jalan agar miskomunikasi tidak terjadi, salah satunya dengan adanya sikap saling menghargai yang ditanamkan semenjak dini. Pertanyaan yang kedua yaitu, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Berikut beberapa pengalaman yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah saya dan juga akan tetap dilakukan untuk masa yang akan datang, yaitu yang pertama di lingkungan kelas.
Saya sudah mengelompokkan siswa dengan berbagai kemampuan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan pendidikan multikultural sudah menyangkut banyak aspek. Salah satunya yaitu keragaman kondisi fisik siswa dan psikis siswa. Kebetulan di kelas saya mengajar terdapat satu siswa inklusif, yaitu tunadaksa atau disabilitas fisik. Siswa ini memiliki ciri fisik tubuh dwarfisme. Untuk berjalan dari tempat duduk ke pintu kelas pun siswa ini membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk membimbingnya agar tidak terjatuh. Ukuran meja dan kursinya yang disediakan oleh sekolah pun berbeda dengan temannya, yaitu memiliki meja dan kursi yang lebih rendah yang disesuaikan dengan tinggi siswa tersebut. Dalam pembelajaran di kelas, saya tetap mengelompokkan siswa ini dengan teman yang lainnya, sehingga siswa satu kelas memahami kekurangan temannya sehingga mau membantu. Sampai saat ini tidak saya temukan teman satu kelas maupun satu sekolah yang membuli kekurangannya. Malahan banyak kawan-kawan yang senang bermain dengan siswa tersebut. Jika dalam sekolah yang bersifat masif seperti semua siswa harus berkumpul di suatu ruangan, maka teman-teman yang lain akan membantu membimbing dan membawakan kursi siswa inklusif ini ke ruangan tersebut, sehingga dia tetap bisa mengikuti semua kegiatan sekolah. Yang kedua di lingkungan sekolah, yaitu mengadakan kegiatan penampilan bakat untuk siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu, kegiatan sekolah yang mencerminkan pendekatan pendidikan multikultural yaitu penampilan minat bakat dari semua siswa. Biasanya ini akan dilaksanakan sejalan dengan perpisahan kelas 6. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk menampilkan minat dan bakatnya, seperti tari, nyanyi, puisi, dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia, karena baik tarian atau nyanyian yang ditampilkan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, banyak kegiatan yang dilakukan oleh siswa, maka siswa akan paham tentang perbedaan budaya, perbedaan kondisi sosial, perbedaan umur, serta perbedaan kemampuan, dan juga belajar bagaimana cara menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat, yaitu kegiatan mengikuti pawai alegoris dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Kegiatan pawai alegoris yang biasa kami ikuti yaitu berupa drum band, pakaian adat Nusantara dan pahlawan, serta pakaian adat setempat dalam berbagai upacara adat. Manfaat yang bisa didapatkan siswa dalam mengikuti kegiatan ini yaitu siswa mengetahui berbagai pakaian adat yang berasal dari seluruh Nusantara. Selain itu, siswa juga mengetahui tokoh-tokoh pahlawan yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengenal berbagai macam adat istiadat yang berasal dari daerah sendiri, serta bagaimana tata cara pelaksanaannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3, video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Video yang berjudul New Boy merupakan sebuah video yang menceritakan seorang anak laki-laki yang menjadi murid baru di sebuah sekolah. Sekolah lama dan sekolah barunya memiliki kondisi yang sangat berbeda. Sekolah lamanya terbuat dari dinding kayu, tempat duduk dan meja juga terbuat dari kayu dengan desain seadanya. Pada sekolah baru, ruangan belajar sudah sangat bagus dengan dinding batu. Meja dan tempat duduknya juga sudah sangat nyaman. Selain itu, alat tulis yang digunakan pada sekolah lamanya hanya terdiri dari kapur dan papan tulis kecil untuk masing-masing siswa. Sementara di sekolah baru sudah menggunakan berbagai alat tulis seperti pena, pensil, dan juga buku. Lingkungan tempat beraktivitas di sekolah baru lebih aman, sedangkan di sekolah lama, keamanan hidup seseorang masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan dibunuhnya seorang guru setelah terjadinya proses belajar mengajar. Jika siswa yang akhirnya pindah ini tidak bersembunyi, mungkin dia juga akan menjadi target pembunuhan. Siswa laki-laki ini sangat menyukai guru di sekolah lamanya, karena lebih humble dan juga selalu menampilkan wajah yang ceria. Sementara guru di sekolah barunya terkesan agak lebih tidak toleransi dan jarang mendengarkan pendapat setiap siswanya.
Hal yang dapat saya pelajari dari video tersebut yaitu sebagai guru harus bersedia mendengar pendapat semua siswa. Tidak semua siswa jujur dan tidak semua siswa juga berkata bohong. Untuk itu, sebagai guru harus mampu bertindak adil dalam segala hal. Ketika siswa sering dipotong pembicaraannya dan tidak didengar pendapatnya, akan menyebabkan kekecewaan kepada guru yang mengakibatkan kejengkelan. Dan jika memang peserta didik harus diberikan sanksi atas perbuatannya, maka guru harus menjelaskan alasan pemberian sanksi tersebut. Kondisi seperti ini mempengaruhi mental atau psikologi siswa. Siswa juga mempengaruhi mood atau proses belajar mengajar mereka. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil jawaban yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.